dalam hidupnya kita bisa kita atur nggak sih semau kita gitu kan, siapa terus kapan gitu ya, enggak lah teman-teman ya. Tapi untuk bisa memutuskan dengan siapa dan bagaimana ya kita punya pilihan. Nah ya, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya siapa sih sosok yang bakalan ngedampingin kamu sepanjang tahun ini teman-teman ya. Dan mendamping ini bisa berarti ikut berproses di dalamnya ya, baik secara enak atau nggak enak proses yang kalian jalanin ini gitu kan. Kadang kita ketemu sama orang itu kan prosesnya nggak enak gitu, tapi end up-nya selalu mengajarkan kita sesuatu hal yang luar biasa, mujarab banget buat hidup gitu ya, bener-bener ngasih kekuatan. Nah kita baca nih cerita kalian kayak gimana ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Kalian pick a card kali ini ya. Kalau biasanya enggak, sekarang pick a card, tapi tetap dengerinnya dari depan sampai belakang teman-teman ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini sosok ini mampir dalam hidupnya kamu, right ya. General, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin, mau di tahun kapanpun gitu kan ya kalian dengerin ya, nggak hanya di tahun ini aja teman-teman ya. Ya berarti itu berkahnya gitu, right teman-teman. Kita baca yuk. Sekarang ini kita akan menuju ke teman-teman Gemini ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So happy to play with a beautiful word for you. Dan buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan teman-teman kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalian bisa klik di description kalau misalkan ini alamat emailnya kecepatan ya. Term and condition berlaku ya. Right, kita baca untuk teman-teman Gemini ya. Kita lihat. Oke, kita akan bagi jadi 3 ya. Jadi tugasnya kalian sekarang ini adalah fokus. Di manakah cerita yang akan kalian pilih ya? Siapakah sosok di antara 1, 2, dan 3 ini yang akan menemani ya tahun ini atau sepanjang tahun ini? 1, 2, dan 3 teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Oke, kali ini you need to pick a card ya, or a pick a story. Right. Okay, one more, yes, and then the other. Cerita yang kedua, tarik nafas panjang, sinkronkan ya. Oke teman-teman ya. The other story ya adalah story cerita yang ketiga. Silahkan teman-teman dipilih dulu ya. Oke, mencoba terkoneksi ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu untuk kamu ya yang memilih cerita yang pertama. Oke. Ada transformation di sini, lalu juga ada commitment ya. Ada juga ego, dan the other ada illusion di sini. Kalau kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orang yang benar-benar misterius pakai banget. Jadi orang yang nggak gampang terbuka sama orang lain. Kebayang ya, introvert, really introvert, tertutup banget teman-teman. Jadi kalaupun ya ibaratnya dia tuh kayak dipancing-pancing pun dia nggak akan cerita gitu loh kehidupannya tentang dia, kecuali ya dia percaya banget sama orang tersebut ya. Percaya banget aja nggak dibuka semua layernya teman-teman ya. It's only nggak deep lah gitu kan ya, hanya yang di atas-atasnya doang gitu ya. Jadi orang cukup misterius, iya banget. Terus orang yang introvert, tertutup, iya banget. Terus habis gitu orang yang seperti apa? Ini orang ya pintar banget untuk mengelola keuangan. Sayangnya ya, mengelola keuangannya dia sendiri mungkin agak amburadul, tapi mengelola keuangannya orang lain nih orang jago banget ya, kayak gitu. Dan sering kali terjebak di hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya. Entah dia kayak kepincut sama orang yang udah punya pasangan gitu kan ya. Sering kali sih seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, orang yang cukup punya pengalaman yang luar biasa banyak ya dalam hidupnya dia. Jadi pengalaman hidup, jatuh naiknya gitu kan ya, naik turunnya hidup dia ngalamin banget teman-teman. Ini orang dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Tipikal orang yang kayak memandangin dari jauh gitu loh ya, seperti itu. Alright, ini ciri-cirinya ya seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat kepribadiannya dia itu sebenarnya seperti apa sih di tengah-tengah ibaratnya misteriusnya dia sebenarnya. Ini layernya dia yang lain gitu ya. Sebenarnya orangnya tuh cukup ramah dan humble ya.
walaupun kamu nggak tahu dalamnya hati orang itu siapa yang ngerti gitu kan. Nah ini cukup begitu gitu. Di luar tampaknya ramah dan humble, jadi orang taunya ramah banget, orangnya oke, tapi padahal menyimpan kayak sejuta misteri gitu ya, kayak dalamnya laut tuh nggak ada yang tahu isinya tuh apa aja gitu. Nah orangnya cukup ceria teman-teman ya, walaupun dia kelihatan introvert ya, nggak gampang lah terbuka sama orang lain ya, moody banget, gampang banget yang namanya kebawa suasana, agak pendendam nih teman-teman ya, agak pendendam, tapi disimpannya, keep it, bener-bener yang tertutup banget ya orang yang seperti ini. Kelihatan seperti pandai bergaul, mudah berkomunikasi, mudah ngeblend gitu, padahal teman-teman dia butuh waktu banget untuk bisa mengenal dia itu seperti apa ya. Dia gampang sih kenal sama orang gitu kan ya, tapi sekali lagi kalau kamu mau kenal sama dia ya ntar dulu, ada barriernya gitu loh, ada yang namanya pagernya tuh tinggi banget gitu ya, seperti ini. Ini orang yang fokus sama keluarga ya, kalau dia udah berkeluarga ya teman-teman ya. Kalau belum mah ya selalu jatuhnya ke begitulah, komitmen ya, ada yang namanya hambatan-hambatan, godaan-godaan sekelilingnya ya, seperti ini. Orangnya cukup materialistis ya, tapi dia sebenarnya kalau misalkan dilihat ya keuangannya juga cukup oke sih teman-teman ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat nih kehadirannya dalam kehidupan kamu ya, apakah ini membawa hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Kalau dilihat sini, di sini membawa hal-hal yang positif ya teman-teman ya, hal-hal yang positif buat kamu. Setidaknya di sana kamu belajar banyak banget gitu ya, belajar banyak banget. Nah terus dia bakalan muncul di tengah-tengah tahun ya teman-teman ya, bulan 7, 8 ya, 9 ya, seperti itulah ya, diantara itu teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, kita bakalan lihat untuk hadirnya dia dalam kehidupan kamu ya, di sepanjang tahun ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih tadi di pertengahan ya, ini mengajarkan kamu tentang apa sih teman-teman ya? Mengajarkan kamu untuk tidak yang namanya selalu sibuk dengan pikiran kamu sendiri, yang namanya ibaratnya sibuk dengan dikit-dikit dipikirin kayak gitu loh ya. Jadi dia ngajarin untuk hati-hati terjebak ilusi bahwa hal yang kamu pikirkan ya itu enggak yang namanya serumit dengan apa yang yang terjadi gitu. Kebalik gitu kan. Hal-hal yang kamu yang terjadi itu enggak akan serumit apa yang ada di pikiran kamu ya. Istilahnya astaga. Istilahnya adalah ya, pikirannya kamu tuh terlalu complicated gitu. Jadi lihat aja gitu yang nyata itu seperti apa. Dia ngajarin kamu banyak sih ya, untuk tidak berangan-angan pada hal-hal yang di luar dari kapasitasnya kamu gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya karena dia pernah berada di masa seperti itu ya, pernah berada di masa dimana ilusi itu menguasai dia banget, dan dia ya share dan ya banyak lah gitu ya, banyak juga gitu ya, seperti ini. Dan dia ngajarin banyak banget loh teman-teman ya, terlepas dari manapun kamu berada ya di sini ya. Kalaupun kamu ibaratnya jatuh dan terjebak di hubungan-hubungan yang berbahaya dengan dia juga ngajarin kamu ya untuk apa sih, keluar dari ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu. Jangan terlalu takut ya, hadapi kenyataan itu seperti apa, pilihan kamu ya, tanggung jawab kamu gitu loh, seperti itu ya. Oke, ini untuk cerita yang pertama ya, buat kamu yang memilih cerita yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua ini seperti apa? Kita lihat vision, and then strength, and then spiritual, dan juga ada secret di sini. Oke, buat kamu yang memilih cerita nomor 2, oke, ciri-cirinya dia seperti apa? Orangnya pinter, asli ya. Ini benar-benar smart banget. And then kalau misalkan kamu ngajakin ngomong apa aja, ini adalah orang yang benar-benar nyambung banget gitu. Enak kan ngomong sama orang yang benar-benar nyambung, ketimbang orang yang ditanyain cuman gak ngomong-ngomong gitu ya teman-teman ya. Smart ya, wawasannya cukup luas ya, dan ini orang yang cukup stabil ya, seimbang, suka belajar sama hal-hal yang baru, wawasannya cukup luas, dan cukup beruntung kalau misalkan kita bicara mengenai pekerjaan, mengenai pendidikan ya. Ini orang yang gampang beruntung dimanapun dan apapun dia ya, seperti ini. Orang yang suka traveling ya, dan ini kurang lebih seumuran ya sama kamu ya teman-teman ya, kurang lebih
seumuran ya sama kamu. Nah, kita lihat nih kepribadiannya dia tuh sebenarnya tipikal orang yang kayak gimana sih? Sebenarnya dia tipikal orang yang walaupun ya smart, wawasannya luas, stabil gitu kan ya, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam hatinya dia atau dalam dirinya dia tuh bener-bener konfliknya banyak banget teman-teman ya. Bener-bener konflik dalam diri itu sangat luar biasa banget ya. Emosiannya tuh bener-bener sebenarnya wow banget ya. Orang yang tipikal nggak suka rahasia dan suka terbuka gitu apa adanya. Jadi kalau suka bilang suka, kalau nggak bilang enggak. Jadi dia nggak suka berahasia dan akhirnya nyakitin gitu, nggak suka. Jadi bener-bener tipe yang der gitu loh teman-teman ya, straight to the point gitu. Walaupun kalau dilihat di sini sebenarnya dia cukup introvert ya, nggak gampang yang namanya membuka diri sama orang lain, tapi dia cukup bisa yang namanya ngeblend lah ya, seperti itu teman-teman ya. Right, selanjutnya kita bakal lihat ya kehadirannya dia ini bawa pengaruh yang seperti apa sih? Apakah positif atau apakah kurang baik gitu ya? Kalau dilihat di sini sebenarnya ke kamunya sendiri sih kurang baik ya, kurang baik, dan ini bisa jadi ketemunya di awal-awal ya teman-teman ya, awal tahun, let's say ya bulan kedua ketiga gitu ya, seperti itu juga bisa bawa hal-hal yang kurang baik karena secara lingkungan ya mengajak ke arah pergaulan yang kurang baik ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, kita bakalan lihat ya hadir dalam kehidupan kamu ya. Ini mengajarkan kamu tentang apa sih teman-teman ya? Mengajarkan untuk lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka, lebih apa adanya, dan belajar untuk melepaskan ya. Walaupun mungkin gini loh teman-teman ya, berada di satu lingkungan yang toksik, kenapa gitu kan? Kenapa sih nggak belajar untuk melepaskan, melakukan satu perubahan gitu kan? Even kalau misalkan itu lingkungan yang menyenangkan gitu ya, ya let's say hal-hal yang kurang baik dan itu mungkin menyenangkan buat sebagian orang, tapi kalau misalkan kamu nggak nyaman ya belajar dilepaskan gitu loh. Berani untuk melakukan satu perubahan yang besar, karena nggak ada yang salah loh teman-teman ya, berubah ke arah yang lebih baik. Even kalau misalkan lingkungan kamu tidak mendukung gitu, misalkan lingkungan kamu semua ke kiri gitu kan, kamu nggak salah kalau kamu memilih ke kanan dan memilih jalan yang lain, and that's fine gitu. Kalau menurut kamu itu adalah hal yang worth it dan patut untuk dilakukan gitu. Jadi ya beda prinsip itu nggak apa-apa, yang penting nggak yang namanya menjadikan jadi kayak berantem atau apa, yang gak perlu lah selisih paham gitu kan ya, gak perlu kayak gitu, karena masing-masing orang itu punya pendapat yang berbeda-beda, right ya. Belajar untuk melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan, belajar dilepaskan, oke ya. Right, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat di sini ada balance, hope, and then ada power, dan juga ada attachment. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih. Ini orangnya kaku banget teman-teman ya. Jadi kalau emang udah AA banget ya, ini orang yang pembela keadilan ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang atau bahkan dirinya sendiri yang diperlakukan gak adil, nih orang bisa meradang teman-teman ya, bisa banget yang namanya emosinya luar biasa gitu ya. Karena ya orang ini memang hidupnya mengandung bawang ya, jadi traumanya cukup banyak banget teman-teman ya, dan kesusahan sih kalau misalkan dilihat di sini, dia orang yang cukup kesusahan bawa emosinya stabil ya, seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan dibilang apakah sosok ini baik-baik gitu kan, romantis iya gitu, cuman ya teman-teman ya, gengsiannya tuh luar biasa gitu loh, gengsinya luar biasa. Ini tipikal orang yang kaku iya, tapi in other side gitu, ketika dia melihat seseorang dan dia nggak tega, dia bisa loh yang namanya ya ibaratnya kaku keras tapi nggak tegaan gitu loh. Kebayang nggak sih, konfliknya pasti banyak banget ya. Nih orang kayak begini ciri-cirinya. Nah kita lihat ya karakternya dia tuh sebenarnya seperti apa sih. Orang ngelihat dia ya, apalagi yang dibantu sama dia ya, itu ngelihat dia adalah sosok yang benar-benar sempurna, perfect banget gitu. Tulang punggung keluarga juga ada ya beberapa teman-teman ya, kalau kartu ini keluar ya, tulang punggung keluarga, harapan sebuah komunitas gitu kan. Orang melihat dia itu sosok yang punya visi yang wow, yang sangat luar biasa, pakai banget gitu. Tegas iya, berani iya, gampang bergaul iya, membela keadilan iya ya. Kaku, harapan banyak orang iya, punya visi yang baik, bebas, dan other side, orang ini sebenarnya gampang down teman-teman ya, gampang down banget ya, gampang down banget. Cuman ini sisi yang tercover sangat luar biasa banget, jadi sisi yang ini agak susah dilihat sama orang. Nah kita lihat
Hadirnya dia ya dalam kehidupan kamu ini membawa dampak apa sih teman-teman ya? Kalau dibilang kurang positif, ini mah kurang positif gitu kan ya, kurang positif karena apa? Ini orang ini bisa jadi kendala gitu ya, bisa jadi kendala, bisa jadi celahnya kamu gitu loh teman-teman ya seperti itu. Nah, hadirnya orang ini membawa pembelajaran apa sih sebenarnya gitu kan, untuk selalu memilih jalan yang baik gitu kan ya, di tengah-tengah lingkungan yang benar-benar toksik banget ya, seperti itu. Dan ya, melepaskan keterikatan ya, keterikatan itu ketergantungan atau apapun itulah ya, seperti itu. Lebih fleksibel, lebih lentur bahwa hal-hal yang kayak digempur, kayak kekerasan, digempur dengan kekerasan ini nggak pernah yang namanya menyelesaikan masalah ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kekerasan dibalas dengan kebaikan, kecerdikan ya kan. Tergantung problemnya apa, masalahnya apa gitu. Jadi lebih fleksibel, lebih lentur lagi ya, dan melihat dari sudut pandang yang luas. Seseorang melakukan A itu pasti ada cause and effect-nya, itu seperti apa sebabnya, apa akibatnya ya. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang luas ya, dan lebih terbuka lagi ngelihat hidup, pastinya kita akan selalu bisa memilih jalan yang nantinya bakalan bisa kita pertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Jangan hanya terjebak pada sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 3 ya. 1, 2, dan 3 tadi udah kita bacain ya buat teman-teman Gemini. Nah, orang yang lalu lalang dalam hidupnya kita bukan berarti mereka itu cuman lewat doang, misi numpang lewat gitu ya. Enggak teman-teman ya, mereka pasti punya makna, punya pembelajaran ya untuk hidupnya kita ya. Bahkan untuk hidupnya mereka juga pasti mereka belajar banyak hal, pasti mengajarkan sesuatu. Nah, pastikan kita semua gitu kan gak ketinggalan sama pembelajarannya, tetap semangat ngadepin hidup ini, tetap semangat ketemu dengan siapapun dalam kehidupan ini, right? Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.